satu solusi pencapaian Pak Anies adalah kendaraan umum ya. Jadi saya sini dulu. Jadi gini, yang disebut sebagai climate change itu kami melihatnya sudah menjadi climate crisis. Dan climate crisis itu kita rasakan. Sekarang saja di Jakarta merasakan suhu udara yang luar biasa panas dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah yang sangat besar. Dan pemerintah sudah menetapkan target yang sangat tinggi, itu baik. Yang perlu sekarang dipastikan adalah bahwa target tinggi itu yang sudah disusun dengan sangat serius, itu dikerjakan oleh semua dengan sangat serius juga. Dari mulai level pusat sampai dengan perkotaan, khususnya di perkotaan. Nah, khusus terkait dengan Jakarta, salah satu kontributor pada emisi rumah kaca atau greenhouse gas emission itu adalah mobilitas kendaraan bermotor. Karena itulah dikurangi jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dengan cara orang pakai kendaraan umum. Tapi orang mau pakai kendaraan umum itu kalau apa? Kalau harganya murah, kalau nyaman, kalau menjangkau semua tempat. Karena itulah mengapa kendaraan umum harus ditingkatkan coverage-nya. Sekarang coverage-nya udah 90% di Jakarta. Pada saat saya mulai tugas itu baru sekitar 40%. Nah, dengan menjangkau luas, kemudian harganya, sekarang harganya udah murah, 10.000 bisa kemana saja. Nah, kita berharap dengan cara ini maka coverage jumlah pengguna itu bertambah. Tapi nggak cukup, jumlah angkutannya harus diteruskan, jumlah kendaraan bisnya, angkotnya harus ditambah supaya lebih banyak orang bisa naik kendaraan umum. Nah, disitulah sebabnya subsidi untuk transportasi umum itu perlu sekali dilakukan. Nah, kami malah berharap subsidi ini itu bisa dikerjakan juga di kota-kota lain. Kalau kota Jakarta memang memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memberikan subsidi. Lebih dari 3 triliun diberikan untuk mensubsidi kendaraan umum Jakarta. Tapi kota-kota lain di Indonesia belum tentu punya kemampuan fiskal yang sama. Karena itulah dukungan dari pemerintah pusat untuk memberikan subsidi bagi transportasi umum di kota-kota lain itu penting, supaya kota-kota yang sekarang sedang tumbuh berkembang tidak mengulangi apa yang pernah dialami oleh Jakarta, di mana kendaraan pribadi mendominasi fasilitas jalan di kota. Nah, itu kenapa sebenarnya menjadi penting. Dan apakah ini menjadi salah kaprah juga ketika pemerintah melakukan subsidi terhadap mobil listrik? Itu artinya memindahkan asap dari mobil pribadi ke cerobong PLTU seperti itu, Pak. Nah, jadi mobil listrik ini itu permintaannya sudah cukup tinggi. Indikasinya apa? Ya indikasinya mau beli aja ngantri lama. Kalau mau beli langsung ada kan berarti memang nggak laku. Tapi kalau mau beli harus nunggu berapa bulan, itu artinya demand-nya tinggi. Kalau demand-nya tinggi, maka buat apa dapat subsidi? Toh pasarnya sudah menyerap hasil produksi. Dan inilah sebabnya saya melihat dana subsidi untuk kendaraan listrik itu lebih tepat dipakai untuk subsidi kendaraan umum. Apalagi kita tahu kalau kendaraan umum itu subsidinya dirasakan oleh orang banyak sekali. Sementara kalau subsidi untuk listrik itu dirasakannya oleh mobil listrik ya, itu dirasakan oleh pabrik mobil listrik dan pembeli mobil listrik yang secara status ekonomi yang sangat kuat karena harga mobil listrik masih mahal. Jadi kita perlu membuat yang namanya climate justice, keadilan yang terkait dengan isu lingkungan. Jangan sampai kita malah memberikan subsidi kepada yang sudah tidak perlu subsidi, padahal kendaraan umum itu harus ditambah jumlahnya, harus punya coverage yang lebih luas. Saya beri contoh Jakarta. Jakarta ini ya beroperasi hanya di wilayah Jabodetabek, itu kan harus ditingkatkan juga, tapi kapasitas fiskalnya kan berbeda. Nah, disitulah sebabnya saya melihat subsidi itu harusnya dari pemerintah pusat didorong untuk kendaraan umum.
Itu sebabnya saya dari awal bilang kalau subsidi untuk kendaraan listrik itu tidak tepat. Yang tepat adalah subsidi untuk angkutan umum. Itu harus kita kerjakan. Kalau itu kita kerjakan, harapannya nanti pengguna kendaraan umum bertambah. Apalagi kalau naik mobil listrik, berarti tetap nambah traffic. Dan kecenderungannya yang membeli mobil listrik tidak menjual mobil BBM-nya, tapi menambah mobil di garasinya. Yang dulunya ada mobil BBM, sekarang tambah mobil listrik. Nah itu akhirnya malah menambah jumlah kendaraan di jalan. Itu kebijakan baik bahwa mobil listrik itu kita dorong, tetapi tidak perlu diberikan subsidi. Gitu ya, cukup, nonton itu aja.